Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar dari rumah dan juga membantu orang tua dan tentunya olahraga. Dan jangan lupa anak-anak sekalian, jika kalian keluar rumah silahkan jaga jarak dan tentunya memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran via dalam jaringan. Nah, tentunya sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, kita masih di tema 7 indahnya keragaman di negeriku dengan subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku dengan materi kombinasi tepuk tangan tanpa musik dalam aktivitas gerak berirama. Nah, tentunya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gerakan kombinasi tepuk tanpa musik dan gerakan langkah keseimbangan tanpa musik. Nah, kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan gerakan kombinasi tepuk tanpa musik dan gerakan langkah keseimbangan tanpa musik dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, salah satu contoh gerak ritmik adalah senam pagi Indonesia. Senam kesegaran jasmani atau kita bisa mengarang gerakan sendiri mengikuti irama. Nah, senam kesegaran jasmani atau sering disingkat SKJ adalah senam massal yang biasanya diiringi lagu berirama dari berbagai provinsi di Indonesia yang diaransemen ulang. Nah, SKJ bisa diajarkan di sekolah-sekolah dasar karena gerakannya mudah diperhatikan oleh siswa. Nah, anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip dalam SKJ itu diantaranya. Itu yang pertama, menghabiskan waktu tidak lebih dari 15 menit. Nah, kemudian yang kedua, sederhana dan gerakannya meliputi seluruh badan. Ketiga, mengikuti irama perkalian 8, 4, urutan geraknya sistematis. Jadi, prinsipnya itu tidak lebih dari 15 menit. Nah, intinya di situ 15 menit itu sudah ada pemanasan, inti dan pendinginan. Seperti itu ya. Nah, prinsip selanjutnya dalam SKJ itu yang kelima, mudah dilakukan oleh anak-anak karena pola gerak diciptakan sesuai dengan kemampuan motorik anak sekolah dasar. Kemudian yang keenam, merangsang anak untuk melakukan gerak karena musik pengiringnya diciptakan dengan mengikut sertakan lagu-lagu daerah. 7, dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. 8, indah dan menarik. Jadi tentunya anak-anak sekalian dalam melakukan SKJ itu tidak sulit ya, karena sudah disesuaikan dengan kemampuan motorik kita. Nah, tahapan dalam latihan SKJ adalah pertama-tama latihan pemanasan, kemudian latihan inti, dan terakhir latihan pendinginan. Jadi ini 3 rangkaian yang dimaksud tadi itu tidak lebih dari 15 menit karena terdiri atas latihan pemanasan, kemudian latihan inti, dan terakhir latihan
pendinginan. Tentunya senam itu sehat. Nah, kita bisa ibaratkan gerak ritmik sama halnya dengan gerak tari. Memiliki 3 unsur pokok terdiri dari gerakan, irama, dan kreativitas. Ketiganya saling mendukung dan berkaitan. Nah, dari 3 unsur pokok tersebut, yang dimaksud dengan gerakan adalah perubahan posisi atau sikap, sedangkan irama yaitu keadaan gerak dan bunyi yang teratur dan tetap. Jadi anak-anak sekalian, kita bisa tahu ya, gerakan adalah perubahan posisi atau sikap. Baik itu kaki, tangan maupun kepala itu sudah bisa dikatakan gerakan. Nah, kemudian sedangkan irama yaitu keadaan gerak dan bunyi yang teratur dan tetap. Nah, kita dapat menciptakan gerak dengan mengikuti irama. Untuk itu diperlukan kreativitas atau daya cipta. Nah, gerakan dasar pada gerak ritmik ada 2, yaitu gerakan kaki dan gerakan tangan. Jadi anak-anak sekalian, tentunya pada materi-materi sebelumnya kita telah belajar mengenai hal ini. Dan yang kita perhatikan itu cuma ada 2, itu cuma gerakan kaki dan gerakan tangan. Itu tidak lepas dari yang namanya gerakan kaki dan gerakan tangan. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Nah, kita bisa mengamati gambar ya yang ada pada video. Nah, kita bisa lihat di sini, ini hanya ada 2 gerakan di sini. Itu ada kombinasi gerakan tangan dan kombinasi gerakan kaki. Jadi ini cuma satu orang ya. Ini beda-beda mukanya. Ini cuma satu orang ya, diperhatikan oleh satu orang. Itu tentunya bagaimana cara melakukan gerakan ini. Nah, kita akan melihat bagaimana cara melakukannya. Itu yang pertama, berdiri tegak dan tangan di pinggang. Kedua, langkahkan kaki ke samping kanan dan tutup dengan kaki kiri sambil tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, langkahkan kaki ke samping kiri dan tutup dengan kaki kanan sambil tepuk tangan. Ulangi beberapa kali. Kalau bisa 1 kali 8 ya, atau 2 kali 8. Seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa itu yang pertama, kita berdiri tegak, tangan di pinggang. Kemudian kita misalkan melangkahkan kaki ke samping kanan ya, ke samping kanan. Kemudian ditutup dengan ini kaki kiri sambil tepuk tangan. Nah, kita menutup sambil tepuk tangan. Dan dilakukan sebaliknya. Saya rasa anak sekalian ini tidak terlalu sulit ya untuk diperhatikan. Makanya saya suruh untuk mengamati gambar ya dan melihat arah gerakannya seperti apa. Nah, seperti ini animasi dari kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Tentunya setelah melihat animasinya kita bisa melihat bagaimana kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Jadi orangnya ini cuma satu ya, cuman karena beda-beda mukanya jadi kita keliru untuk memahami gambar ini. Padahal gerakannya itu sangat simpel dan sangat mudah dilakukan. Apalagi dalam pembelajaran gerak ritmik. Nah, kita akan melihat teman kita yang kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Nah, seperti ini anak-anak sekalian, jadi ada teman kita yang keliru dalam memahami gambar. Makanya gerakan yang diciptakan atau dikreasikan itu belum sempurna atau masih keliru. Jadi anak-anak sekalian, setelah kalian melihat video ini, kita bisa melihat yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru atau salah. Jadi gerakan ini kalau tidak dilakukan dengan tepat, ini masih keliru ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian gerakan selanjutnya kita bisa lihat dari teman kita. Nah, ini gerakannya sudah benar ya, seperti ini yang dimaksud oleh gambar tersebut. Nah, setelah kita mengamati, kita bisa tahu bahwa ternyata yang dimaksud dalam gambar itu seperti ini. Dan ini sudah benar.
Nah, kemudian dari teman kita kombinasi tepuk tangan tanpa musik berikutnya. Nah, ini melakukan tepuk tangan beberapa kali. Saya rasa tidak jadi persoalan ketika kita mengkombinasikan atau mengkreasikan sendiri gerakan kita. Tentunya dengan mengamati gambar, kita bisa mengkombinasi atau mengkreasikan gerakan sendiri. Tentunya dengan teratur dan tetap seperti yang dilakukan oleh teman kita. Nah, ada lagi dari teman kita untuk kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Saya akan mempraktikkan sedang berusaha. Nah, ini dilakukan dengan gerakan 2 kali melangkah baru tepuk tangan ya. Jadi ini juga bisa dilakukan seperti ini. Intinya gerakannya itu teratur dan tetap, dan kita bisa mengkreasikan sendiri gerakan kita. Nah, ini masih ada dari teman kita mengenai kombinasi tepuk tangan tanpa musik. Nah, teman kita juga ini masih keliru dalam memahami gambar ya, karena gerakannya belum benar atau masih keliru. Nah, seharusnya setelah kita melangkahkan kaki dan menutup, kita sambil tepuk tangan. Jadi ini masih gerakan yang keliru. Saya kira anak-anak sekalian setelah melihat video ini, kita bisa memahami mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Nah, selanjutnya dari teman kita. Nah, tentunya tangan di pinggang dan melangkah, tutup, tepuk tangan. Nah, seperti ini ya. Saya rasa ini gerakan yang sudah benar juga. Nah, dari teman kita juga, ini ada dari Muhammad Buhari Muslim Leo. Nah, ini juga gerakan yang sudah benar. Saya rasa setelah kita mengamati gambar, kita bisa tahu gerakan kombinasi tepuk tangan tanpa musik itu seperti apa. Nah, masih ada dari teman kita. Saya rasa anak-anak sekalian, kita tidak mengalami kesulitan dalam mempraktikkan dan mengamati gambar yang telah saya kirim, dan kalian bisa mempraktikannya sendiri di rumah. Dan kita tutup dari tepuk tangan dari teman kita. Nah, ini juga masih keliru ya, jadi ini hanya penutup. Teman-teman sekalian atau anak-anak sekalian bisa mempraktikkan dan bisa melihat yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana yang masih keliru. Ada tugas pada pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama, tuliskan prinsip-prinsip dalam SKJ. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan langkah ke samping dan tepuk tangan aktivitas gerak berirama. Kemudian yang ketiga, coba lakukan gerakan tersebut. Nah, seperti itu tugas kita pada pertemuan kali ini. Saya rasa tidak ada kesulitan dalam ini karena semuanya sudah ada dalam video. Tinggal kita memahami dan mengamati. Baik, syukron jazakumullah khairan atas kerjasama dari orang tua yang telah menyukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, jika belum mengerti silahkan amati kembali videonya dan perhatikan gerakan-gerakannya. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.